tidak mau takut padamu ya Allah. Aku mau mencintaimu dengan bahagia, dengan bebas. Bagaimana? Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Akhirnya Hanung Bramantyo membuat film Islam dengan cara yang berani lagi. Karakter yang menyayangi Tuhan sekaligus menantangnya menjadi ide yang menarik. Tuhan Izinkan Aku Berdosa bukanlah ide murni dari Hanung, tetapi merupakan adaptasi novel karya Muhyiddin M. Dahlan dengan judul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang dirilis tahun 2003. Pengalaman menonton saya begitu campur aduk. Ada rasa marah, kecewa, penuh ketegangan sekaligus rasa haru. Bahkan di babak akhir pun kita akan dikejutkan ketika film secara tiba-tiba berubah menjadi sajian action thriller yang cukup berdarah. Ini rasanya aneh, tapi saya maklumi sebagai bumbu plot cerita agar lebih menghibur. Menurut saya, film tentang keimanan seseorang akan selalu relate sampai kapanpun, tergantung di mana penontonnya menempatkan diri. Tuhan Izinkan Aku Berdosa menjadi sajian penting yang sudah seharusnya untuk kita saksikan. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Kiran, perempuan yang religius yang masuk ke dalam sebuah organisasi Islam. Ia merupakan mahasiswi berprestasi dengan cita-cita untuk mengabdikan hidupnya di jalan Tuhan. Kiran aktif berdakwah dan menerapkan syariat Islam dalam hidupnya. Namun perjalanannya penuh cobaan. Ia dikecewakan oleh orang-orang yang ia percayai keimanannya. Ia pun berubah, menuntut balas dan terpaksa memilih jalan yang berbeda. Saya menonton film ini karena ketrigger dengan judulnya yang menarik dan mampu memantik kontroversi. Makanya, kata menjadi pelacur diubah menjadi berdosa untuk menghindari kesalahpahaman karena menempatkan dua kata yang kontras. Meskipun beberapa tahun ke belakang saya telah dikecewakan sama film-filmnya Hanung, tapi kepercayaan saya masih ada. Masih percaya jika Hanung masih bisa membuat film Islam dengan cara yang berani. Seperti Doa Yang Mengancam, Perempuan Berkalung Sorban, dan Tanda Tanya yang begitu membekas dan akan selalu direkomendasikan ketika menyebut film-film religi. Hanung seakan mengulanginya. Ia kembali lagi. Ia berani mengangkat kisah yang cukup kontroversial. Banyak kita temui bagaimana kelakuan bejat manusia yang berlindung atas nama agama. Sampai kapanpun sepertinya akan terus ada. Maka film ini menjadi penting untuk kita saksikan sebagai karya protes yang mampu memotret kenyataan dalam beragama. Alur cerita film ini memang mampu menjaga ketegangan hingga ending. Alur maju mundur berhasil memberikan kondisi kontras Kiran untuk kita pahami bagaimana perjalanan karakternya. Semuanya berjalan dengan halus, tak terasa patah dan tiba-tiba. Tetapi ketika kita di babak akhir, genre film ini berubah menjadi action thriller. Memang seru, tapi terasa aneh dan membuat mood film yang sudah dibangun di babak pertama terasa sia-sia. Mungkin ini memang keinginan Hanung, membuat film multi-genre dan memberikan kepuasan kepada penonton, menaruh karakter Kiran, bak superhero yang sulit mati dalam memberantas kejahatan. Karakter Kiran memang menonjol, ia yang menyetir alur cerita. Perubahan karakternya menarik. Yang tadinya ia bersih dan seakan tunduk terhadap lingkungan agamanya, kemudian ia berubah penuh dosa ketika ia kecewa. Film menempatkan perubahan Kiran bukanlah di tempat-tempat yang kotor, seperti geng mahasiswa penghisap ganja atau kosan zinahnya, tapi malah di pengajian. Malah lingkungan kotornya yang menyelamatkannya. Ternyata Kiran bukanlah perempuan yang mau dipaksa tunduk. Ia pintar dan berani menentukan apa yang menurutnya salah dan berjuang untuk membuktikannya. Situasi inilah yang membuat film berjalan, membuka dosa-dosa yang ditutupi dengan sajian yang menegangkan. Ekspresi dan gestur Kiran digerakkan dengan sangat apik oleh Agni Haq. Saya suka adegan ketika Kiran mengacungkan jari tengahnya ke atas langit di tengah-tengah kecewaannya. Ini adegan yang lucu sekaligus penuh arti, dan sudah seharusnya Agni Haq menjadi kandidat nominasi aktris terbaik FFI nanti. Pada akhirnya, Tuhan Izinkan Aku Berdosa menjadi sajian yang penting di tengah-tengah tontonan yang sedang rilis di hari ini. Isunya akan terus relevan dan harus dibahas sampai kapanpun. Dari film ini kita diajarkan untuk berhati-hati, memilih mana yang baik dan yang buruk, dan mencintai keyakinan kita dengan tulus. Seperti kata Rikan. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.